Jadi makan, belum bayar kan? Belum bayar ya. Jadi makan. Dia udah siap ya, guys, buat nyetir selama 5 hari ke depan ya. Nah, sesuai skrip ya, William sedang memasukkan barang-barang. Sesuai skrip. Ini orang ngapain? Kerja gue dari jam 3 sampai jam 6, terus gue tidur, bangun gue masih kerja lagi. Jadi kita sekarang lagi naik kereta ekspres dari Oslo City, kita akan menuju ke airport lagi untuk kemudian kita akan lanjutkan penerbangan domestik kita hari ini ke Skopje. Tapi kita akan transit dulu di Boda namanya, jadi itu kota yang dekat sama Skopje. Kita akan transit di Boda, flightnya jam 11 sampai Boda itu sekitar jam 12.30. Kita transit sekitar 2 jam di sana dan lanjut lagi flight dari Boda ke Skopje. Itu perjalanan penerbangan sekitar setengah jam sampai sekitar 15.30 kita sudah sampai di Skopje, tujuan kita di hari ini. Oke, kita udah naik pesawat ke Skopje. Ini pesawat yang kecil. Kecil banget ini pesawat. Isinya cuma sekitar kurang dari 50 orang. Wow. Nggak tahu ya, kayaknya nggak nyampe 30 doang. Jalan kita menuju ke Skopje 30 menit. Dengan pesawat paling ini. Let's see. Ja, så har vi Österökane, välkommen till Solvalla stad. Han handlar om besättna med cirka 12 mittgången under diskunga fritt om håndbagage. Inte kälte med att cirka spanta har blivit slått av. Welcome to Lofoten Man Arctic Circle. Jadi Look at kita that view, yes. hunting aurora today. Hopefully ya. Hopefully. Tapi more than just Northern Lights, kalau Lofoten itu Yoi. kita kayak tiba di heaven on earth. Dan ini indah banget sih. Dari pas kita mau landing aja tadi itu udah kayak full of putih-putih semuanya dan pegunungan-pegunungannya itu keren banget. Otomatis langsung pas tadi mau landing, Lofoten kayak langsung masuk ke top 3 my most beautiful landscape in the world. Amazing. Skopje ada satu supermarket, ada dua sebenarnya di sini, dan kita coba masuk yang supermarket yang ini, dan harganya ternyata cukup terjangkau. Jadi kita bisa beli berbagai
persediaan bahan makanan seperti beras, tambahan beras, kemudian minuman-minuman dan snacks. Kita akan beli beras ya. Kalau beli beras itu lagi di luar negeri sih biasanya kita selalu pilihnya yang jasmine rice karena ya itu yang paling mirip sama nasi yang ada di Indo. Kalau kayak basmati gitu-gitu kan dia agak beda, jenis nasi agak beda. Jasmine rice. Harganya itu sekitar 32 nok itu sekitar 60.000 lah. 60.000 rupiah buat 1 kilo. Oke sih kalau buat di sini. Hari ini ditutup dengan belanja groceries buat persediaan bahan makanan kita beberapa hari ke depan selama di Lofoten. Man, belanja apa itu? Oke, kita belanja ada beras, terus kemudian ada pop mie, terus apa lagi ya? Sama telur. Beli telur 2 pack semuanya. Untuk supaya kita Satu lagi ada aman, energy ya? drink. Oh, energy drink ya. Ya, jadi Untuk apa itu? Kita biasanya minum ini kalau lagi nyetir supaya gak ngantuk. Right. Dia udah siap ya, Yoi. guys, buat nyetir selama 5 hari ke depan ya. Jadi sekarang sudah mulai sore hari dan sudah gelap ya. Dan kita akan beranjak kembali ke penginapan, istirahat, siapin energi karena esok hari kita akan mulai road trip menuju ke ujungnya Lofoten. Ini yang namanya tempat paling dengan apa ya, nama tempat paling terpendek di dunia. Itu bikin penasaran banget. Jadi kita besok akan road trip kurang lebih sekitaran 2,5 jam ya. sekitar 130 km Wow. jalanan dari sini. 130 km. Tapi tanpa tol ya. Kita lihat ya, macet apa enggak di Lofoten. Let's see. Alright, that's it for today. So, kita akan berpetualang kembali pada esok hari. See ya. Iya. Bud. Say bye-bye. Good morning, Will. Good morning. What are you doing? Hai. Kerja ya. Kerjaan kantor numpuk nih. Masih dikejar kerjaan ya. Good luck karena beberapa jam lagi kita akan mulai berangkat dan Anda juga yang akan menyetir ya. Tidak. Gantian ya. Jadi ada apa di Anita Seafood? Anita Seafood tuh kayak restoran, dia tuh menjual berbagai macam seafood, tapi seafoodnya tuh diambil dari perairan sekitar Lofoten ya. Jadi masih fresh banget sih. Makanya kita mau coba banget sih. Recommended kalau kita search di Google sih. Check it out. Oke, jadi kita sudah di mobil ekspedisi kita hari ini. Kita perjalanan kira-kira sekitar 2-3 jam lah ya. Dan kita akan stop di beberapa stop point yang keren banget di Lofoten ini. Total perjalanan kira-kira sekitar 120 km tapi non-tol ya. Jadi kita akan melewati banyak desa-desa kecil di sini dan view-view yang keren-keren.
Sekarang kita lagi di Sebuah tempat. yang namanya paling pendek di dunia, yaitu adalah Halo, Berapaan nih, Bang? ini harganya satu kepala 50 franc ya. Wah, pakai perang ya, Bang? Iya, kayak franc di sini. Oke. Kartu terima kan? Kartu terima. dong. Transfer aja ini transfer. apa sih, Bang? Oke, jadi ini itu adalah stockfish ya. Jadi ini adalah ikan yang dikeringkan dengan menggunakan udara dingin gitu. Dan ini merupakan industri ini tuh sampai saat ini tuh masih salah satu yang masih bertahan di Norway ini. Nah, ikannya ini jenisnya dari ikan kod sih, basically ikan kod. Dan bukan tulang kayak gini ya, ini tulang ini sebenarnya ya pajangan aja karena basically ini tuh museum gitu di sini. Oh, tapi saya lihat yang satu ikan utuh. Iya, boleh. Ini nih. Nah. Ini belum laku nih kayaknya, Bang. Belum laku nih, udah 2 tahun belum laku, jadi udah agak kering-kering gimana gitu. Boleh saya pegang, Bang? Boleh, silakan. Wah. Ini tadi namakan stockfish ya. Ya, stockfish. Jangan dimakan, belum bayar kan? Belum bayar ya. Belum bayar, jangan dimakan. Oke, ini stockfish tadi dan ini sudah menjadi tradisi dari Viking kali ya mungkin Iya, ya. dari Dari abad-abad berapa abad tahun yang lalu. Iya, karena kan mereka untuk bertahan di musim dingin tuh harus ada makanan kan. Yes. Jadi mereka caranya adalah di musim di musim sebelumnya mereka persiapin ikan-ikan gitu terus diawetkan gitu. Buat nanti pada saat dimakan pada saat musim dingin. Dan di musim dingin ini juga basically itu lagi banyak ikan-ikan yang kesini, jadi mereka justru nangkep ikan ini tuh di musim dingin basically gitu. Oke. Mereka tangkap terus mereka jemur dengan udara dingin, jadi itu jadi awet ikannya gitu. Dan ini kita bisa beli loh ikan ini di supermarket mirip kayak juhi gitu. Kita sudah selesai eksplorasi desa desa apa? Desa O. Tapi kita gak akan ke desa B, Orci. Kita akan menuju ke penginapan kita malam ini. Dimana ini adalah tempat penginapan yang akan special stay. Karena kita akan menginap di Rorbuer, that's right. Dengan cuaca yang sangat cerah hari ini, kalau kita sih punya keyakinan malam ini kita akan bertemu dengan Northern Lights, Aurora Borealis. Let's hope, finger crossed. Hopefully malam ini langit berwarna hijau. Yep. Welcome to Hamnøy. Hamnøy adalah desa nelayan salah satu yang tertua juga di area Lofoten. Di sini kita benar-benar bisa merasakan atmosfer tinggal seperti nelayan-nelayan yang dulu ada di sini. Halo, silakan masuk. Oke, jadi selamat datang di penginapan Peponi hari ini. Jadi kita tinggal di Rorbuer ya, atau simpelnya adalah rumah nelayan. Karena dulunya pada saat musim berburu para nelayan ini akan stay-nya di sini gitu, di Rorbuer ini. Jadi rumah-rumah ini dibuat seperti konsep rumah nelayan yang sudah dimodernisasi gitu istilahnya. Nah, yuk kita lihat nih di sini ada apa aja. Jadi basically di sini ada kamar, terus kemudian juga di sini ada dapur yang nyaman sekali, ada microwave, terus kemudian ada kompor gitu buat masak-masak, ya tempat cuci piring. Terus juga kemudian di sini ada tempat tidur lagi di sini ya. Jadi bisa buat tidur-tidur atau mau duduk-duduk lagi di sini ada kursi, ada 2. Dan juga pada saat malam-malam nih kita juga bisa lihat view atas ya. Siapa tahu di atas tiba-tiba ada aurora, kita bisa lihat aurora langsung di atas. Gitu. Terus kemudian di sini ada
toilet gitu ya. Jadi rumahnya kecil-kecil tapi indah banget sih. Jadi dengan stay di sini, kami ingin GSOP pun ini merasakan atmosfer nelayan Lofoten. Dan Robuer merupakan pengalaman tak tergantikan. Langit di atas kita itu benar-benar dipenuhi sama aurora Northern Lights. Cuaca di Arctic memang tidak bisa ditebak. Karena itu kita butuh itinerary yang fleksibel dan aman.